Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali bersekutu di dalam persekutuan PWMI kita pada sore hari ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini, Tuhan sudah memberkati kita di dalam pekerjaan kita. Mari ibu-ibu, kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita puji Tuhan. Mari kita katakan, kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Di dalam Tuhan kita dikuatkan. Di dalam Tuhan kita saling mengasihi. Di dalam Tuhan juga kita disembuhkan. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan. Kita bertemu. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia. Glory, haleluya. Puji namanya. Puji Dia. Glory, haleluya. Puji namanya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa, saat ini Tuhan kami datang ke hadirat Tuhan, lewat persekutuan kami pada sore hari ini, di dalam YouTube channel kami PWMI Immanuel Bogor. Bapa, saat ini kami serahkan persekutuan kami di dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa.
Biarlah Tuhan Engkau yang menguasai setiap hati kami, pikiran kami, bahkan ibu-ibu yang dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa buat firman-Mu yang akan kami dengar Bapa. Biarlah Tuhan memberkati dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi wanita-wanita yang Tuhan memberkati. Menjadi wanita-wanita yang diberkati dalam keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan persekutuan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita angkat pujian, kita katakan, Dia pribadi yang mengenal hati kita. Dia yang selalu mengerti setiap keinginan kita, mengerti kerinduan kita. Dia yang mengerti apapun pergumulan kita. Dia adalah pribadi yang sungguh baik, yaitu Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita katakan, sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang yang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun hati kami Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita katakan, hanya Engkau yang sungguh-sungguh. Biru saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang yang merindukan hujan ya Bapa. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun hati kami Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Ibu-ibu, mari arahkan hati, katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ibu-ibu yang luar biasa. Kabarnya gimana? Ya, sehat pasti semuanya, walaupun masih dalam posisi ibadah online ya. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang mulia, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh bersekutu dalam ibadah PWMI. Biarlah Engkau Allah yang memberkati kami, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menempati kami walaupun di online di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Roh Allah tetap membaharui setiap pikiran hati kami pribadi lepas pribadi, dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, baharui kami agar kami kelayakan untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan baca firman Tuhan, bisa dari Alkitab atau bisa jejak suci sementara ya, akan ada Alkitabnya. Ya, Hakim-Hakim pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saja. Ya, walaupun memang LAI menulis sampai ayat 24, itu kronologisnya 11 selanjutnya itu kejadiannya ya. Jadi saya potong 1 sampai 10 saja ya. Jikalau sudah ketemu, saya undang untuk ibu-ibu bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Allah. Kita akan membacanya secara bersaut-sautan. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil, ibu-ibu ayat yang bernomor genap, sampai ayat yang nomor 10 kita membaca secara bersama-sama. Amin? Udah ketemu? Oke. Demikian firman Tuhan Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Kata Deborah, baik, aku turut.
hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Bersama-sama Barak mengerahkan suku Zebulun dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Baik ibu-ibu, di sore hari yang indah menjelang malam ini, tema kita Deborah ya. Deborah memang konteksnya wanita semua ya. Kemarin sudah ada Bathsheba, siapa lagi tuh? Ya, sekarang Deborah. Deborah, bagaimana kita mau meneladani seorang Deborah? Ya, Deborah itu seorang yang luar biasa. Ya, kita akan merenungkan ada 3 poin paling tidak yang saya dapatkan dari ayat 1 sampai 10 ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Poin yang pertama, di mana Deborah adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Poin yang pertama, seorang atau pribadi yang melayani ya. Kita lihat dari ayat 1 sampai 5. Deborah adalah pribadi yang melayani. Setelah Ehud mati, saya singkat, lalu ke ayat yang ke-4. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lepidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ibu-ibu, Deborah pribadi yang melayani, bukan hanya melayani sebagai ya seorang istri, pasti dia seorang istri ya, melayani sebagai seorang istri. Dia dipercaya sebagai seorang hakim juga ya, dalam kekeluargaan, dalam pemerintahan. Hakim kan pemerintahan, dan juga sebagai dalam kerajaan Allah ya, sebagai nabiah. Dikatakan nabiah itu nabi perempuan, di mana Allah berbicara kepada umatnya melalui nabiah, melalui Deborah ini. Luar biasa ya Bu, di mana dia seorang pribadi yang melayani. Ya ibu-ibu sekarang mungkin posisinya ya sebagai ibu rumah tangga yang melayani suami, yang mendidik anak-anak, itu bisa ya kan. Terus di gereja sebagai majelis, sebagai tenaga pelayan, sebagai terima tamu atau liturgis, itu pribadi yang melayani. Nah, Deborah yang luar biasa ini adalah yang diberkati Tuhan. Ibu-ibu mau diberkati Tuhan? Amin ya. Jadi dia 3 pribadi, bukan hanya untuk gereja saja, untuk Tuhan, bukan hanya untuk keluarga saja, bukan untuk papa, mama atau istri, suami, bukan hanya untuk pemerintahan saja, Indonesia atau dunia, bukan. 3-tiganya dia langsung bisa melayani Tuhan. Luar biasa ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dia sebagai istri, dia sebagai hakim, dan dia sebagai nabiah. Karena seluruh bangsa Israel pada waktu itu datang kepada Deborah meminta keputusan dari hakim. Hakim itu menjatuhkan hukuman. Kalau di Indonesia jarang ya hakim wanita, tapi kebanyakan pria. Ya, inilah luar biasanya wanita yang memang patut ditiru, diteladani, saudaraku. Ya, ibu-ibu mau jadi hakim, bukan menghakimi ya. Si Ibu Ristama ini makannya nih cabenya sedikit gitu kan. Nah, misalkan contoh, bukan seperti itu. Pelit dia, pelit. Bukan hakim itu. Hakim yang mengutarakan atau yang memberikan kebenaran. Contoh, Papa salah. Harusnya Papa pakai sepatu tuh di sebelah kanan kalau memang itu untuk kanan. Ya itu benar ya kan. Itu menasehati ya, bukan menghakimi Pak Ben. Kalau menghakimi apa ya? Ibu-ibu jawab sendirilah ya. Yang kedua, pribadi yang menghormati. Kita dapat lihat dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sini dikatakan ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepada Barak, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Pribadi yang menghormati. Saya melihat di sini Deborah tidak ambil kepentingan sendiri. Dia
Ya, dia sadar dia seorang wanita, tapi dia bilang apa? Dia panggil Barak. Jadi pribadi yang menghormati kaum lelaki. Jadi dia panggil Barak, walaupun mungkin memang dia langsung secara spontan, oke, saya yang turut, tidak. Tapi dia di situ karena ada panglima perang Barak, dia lebih dahulukan pria tersebut. Ayo Barak, engkau yang di depan, engkau yang maju di depan, ya biar engkau jadi pribadi yang luar biasa, menghormati lelaki. Ibu-ibu menghormati suami ibu tidak? Bagi yang masih ada ya. Kalau yang sudah tidak ada dulu ya. Sekarang sudah sama Bapak di sorga ya kan, sudah saling bercengkrama ya kan. Ibu-ibu menghormati suami ibu tidak? Atau menghormati lelaki-lelaki yang lain karena ibu merasa saya seorang karyawan loh, saya seorang yang luar biasa, saya yang cari uang di rumah, ngapain saya menghormatin suami saya? Suami saya taunya makan tidur. Boleh begitu? Tidak. Deborah tidak demikian. Walaupun bisa dikatakan dalam tanda kutip, saya melihat mungkin gajinya lebih gedean Deborah dari Barak ya, karena dia pemimpinnya. Tapi dia menghormati Barak ini. Barak, engkau yang maju. Tapi nggak dibilang karena engkau lelaki, bukan. Tetapi dia pribadi yang menghormati. Demikianlah kita ibu-ibu. Segala keputusan memang semua kita berhak berembuk bersama-sama. Tetapi ketika kita seorang ibu yang bisa dikatakan wanita karir yang menyuplai keluarga apa segala macam, jangan mau ambil keputusan sendiri. Karena aku yang bekerja, karena aku yang begini, karena aku, bukan. Karena firman Tuhan juga katakan lelaki sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, kepala rumah tangga Tuhan Yesus. Ya, keputusan segala sesuatu bisa dirembukan bersama. Ibu-ibu menghormati karena ibu-ibu itu sebagai leher. Kalau lelaki itu, suami itu kepala, berarti ibu-ibu leher. Kalau lehernya bengkok gimana? Ya, kepalanya juga pasti akan bengkok-bengkok kan? Ya, ibu-ibu menjadi leher yang kokoh bagi sang suami, bagi si bapak, si sayang. Ibu-ibu, teladanilah Deborah ya, yang menghormati kaum lelaki atau pria yang lain. Walaupun demikian, poin yang ketiga, pribadi yang dipercaya. Ayat 8 sampai 10. Di sini ada keraguan Barak. Ayat 8 sampai 10 saya akan bacakan bagi kita. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju, kata Deborah. Baik, aku turut. Hanya engkau. Barak ragu, tetapi ketika Deborah, oke, aku mau deh ikut dengan perintahmu, tapi kamu ikut ya, Ibu Hakim ikut ya. Wah, berarti kepercayaannya lebih kepada saya dong ya, lebih kepada ibunya. Jadi Deborah ini pribadi yang dapat dipercaya. Padahal Deborah mau menekankan ini adalah perintah Allah, mbok yang nggak usah takut lah. Ya, tapi Barak ragu. Dikatakan kalau engkau turut baru aku turut. Ibu-ibu, ketika ibu-ibu dapat dipercaya bagi keluarga, bagi tetangga, bagi orang-orang, ibu-ibu enak gak dipercayai? Senang gak orang sebagai orang percaya dipercaya orang? Pasti kan? Tapi kalau suami kita sendiri tidak percaya sama kita, gimana itu? Masalah. Anak sendiri tidak percaya sama mamanya, gimana itu? Masalah, ya kan? Yang ada permasalahan. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya seperti Deborah. Walaupun Barak dikasih perintah atas perintah Tuhan, Allah sudah mengatakan engkau akan menang, tapi Barak tidak yakin. Karena yang ngomong ini kan si Deborah. Tapi ya kalau boleh engkau ikutlah, karena aku percaya sama engkau. Deborah maksudnya. Tapi padahal Deborah yakin ini adalah perintah Allah. Demikian juga dengan ibu-ibu. Jikalau ibu-ibu yakin suami ibu itu tidak melakukan kesalahan, sudah, jangan diusut-usut terus, yang ada pusing pening kepala. Nanti yang ada kericuhan di rumah tangga. Ya. Yang ada ya rembukan, jangan terulang lagi seperti itu, ya.
Ya bisa nggak ibu-ibu? Bisa. Jika anak-anak kita bikin kesalahan, sudah. Yang penting jangan diomongin lagi kesalahannya, berkaca dari kesalahannya untuk bangkit kembali, memperbaiki kesalahan itu. Ya, jangan dibahas kesalahan itu terus sampai berakar, itu aja yang dibahas. Enggak, hilangkan sudah. Belajar dari kesalahan itu. Bukan melupakan, tapi belajar dari kesalahan itu menjadi pengalaman ke depan yang luar biasa. Amin ibu-ibu. Ampunilah sesamamu manusia, walaupun itu suamimu, walaupun itu anakmu, orang tuamu, ampunilah jikalau ada kesalahan, agar engkau dapat dipercaya, dipegang janjinya. Amin. Amin ibu-ibu. Ya, 3 poin itu aja yang dapat memberkati kita di sore hari yang indah ini dari pribadi Deborah, dan saya yakin ibu-ibu akan menjadi pribadi yang melayani, yang menghormati orang lain, secara khusus kaum lelaki. Ibu-ibu kan wanita ya, dan juga pribadi yang dapat dipercaya. Luar biasa, dipercaya Allah dan dipercaya sesama. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah. Kami belajar dari pribadi Deborah. Engkau Allah yang memakai hamba-Mu di ribuan tahun yang lalu bagi ibu-ibu PWMI. Hamba berdoa engkau memberkati ibu-ibu menjadi pribadi seperti Deborah, pribadi yang melayani Tuhan, pribadi yang menghormati orang lain, dan pribadi yang dipercayai Tuhan Allah dan juga sesama. Bapa di surga, materaikan firman-Mu dalam hati pikiran ibu-ibu agar menjadi rema dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan, menolong, menghibur ibu-ibu jemaat Immanuel ataupun jemaat yang lain. Ini doa kami Bapa dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, sama kita katakan amin. Shalom, selamat sore Bu ya. Mari ibu-ibu, kita mengakhiri persoalan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari ibu-ibu, arahkanlah hatimu dan tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus tetap memimpin dan memeliharakan kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, untuk berteduh sejenak. Ya ibu-ibu, selamat sore, tetap jaga kesehatan, Tuhan berkati, kita sampai jumpa di PWMI minggu depan. Shalom.